Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-qail. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidina was-sadiqin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena malam hari ini insyaallah malam yang ke-27 kita masih diberi sehat walafiat akhir batin, sehingga masih dapat hadir ke masjid dalam rangka untuk salat berjamaah, dalam rangka untuk salat tarawih, dan dalam rangka untuk iktikaf di masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita sekali lagi pasti pernah salah, baik kecil maupun besar. Setiap kita pernah berdosa, mungkin mulai balik sampai sekarang. Oleh karena itu, sekarang Ramadan adalah momen waktu yang terbaik untuk bertobat. Walaupun tobat gak perlu menteni bulan Ramadan, tapi kapanpun siap, kapanpun kita bertobat. Bahkan Rasulullah, wallahi demi Allah, kata Rasulullah, aku senantiasa bertobat. Dalam sehari itu, dalam hadis yang lain diceritakan 70 kali. Ya, terus dalam hadis yang lain 100 kali bertobat minta ampun kepada Allah. Pada Rasulullah itu jelas-jelas maksum, ya, terpelihara dari dosa. Nah, sedangkan kita itu menurut saya, ispotohnya awak-awak ini balik-balik dosa itu kadang-kadang kayak sekojangan. Artinya saking berbeda ngelakuin dosa. Tapi Allah sangat bahagia. Allah itu kalau ada hambanya yang mau bertobat, itu dikisahkan oleh Rasulullah, diceritakan Nabi, seperti seorang musafir yang membawa unta berbekalan yang cukup, tiba-tiba perbekalannya itu hilang di tengah Gunung Sahara, di tengah yang jauh dari utara, selatan, timur, sehingga apa yang terjadi? Susah sekali, sedih sekali. Nah, tiba-tiba kata Allah, itu barang yang tadi itu hilang, ketemu kuatir. Ya apa seneng hatinya. Nah, Allah pun juga demikian. Pada waktu hambanya yang banyak salah, banyak dosa itu kepingin tobat di hadapan Allah, itu lebih bahagia daripada orang yang digurun, kehilangan bekal, kemudian ketemu. Ya apa sebenarnya? Itu Allah. Beda sama kita. Kita pada waktu disalahi, disakiti sama orang tua, wis powegel, mangkel, jengkel, dongkol, kadang-kadang sampai diturun-turun oleh anak-anak, sampai keluarganya diajak juga untuk bersekutu dalam kebencian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Ramadan bulan yang terbagus untuk tobat. Kenapa? Karena suasananya memang secara umum, secara spiritual, orang itu lebih dekat sama Allah. Coba bayangkan, sing biasa kangen sholat, sing biasa ikan sedekah, jadi sedekah, sing biasa ngomongi kasar, jadi lebih lembut. Karena memang bukan hanya karena itu, karena itu semua rahmat Allah, yang ditolong benar sama Allah. Makanya Allah mengatakan melalui Rasulnya, kata Rasulullah, wasuffidatis syayatin, ya, setan-setan itu dibelenggu, KUHP diikat sama Allah, baik yang kecil maupun yang besar. Cuma karena ada hawa nafsu, karena adanya jin korin, karena adanya jin-jin dari kalangan bangsa manusia, di Ramadan pun masih banyak yang bermaksiat. Tetapi secara umum, kula kali panjenengan kita semua ditolong sama Allah, sehingga ibadah itu lebih mudah, lebih gampang. Apalagi kalau
sholat malam yang mulai syukur-syukur sampai nangis. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sakit nangis ini yang belum nangis ini minta tolong sama Allah, berdoa supaya bisa nangis. Ya, karena nangis itu adalah pertanda hati kita lembut. Tapi Ramadan sudah sampai segini kok belum nangis sama sekali, wis berusaha nangis. Nah, nangis itu tidak gampang kecuali ada ilmunya. Jamaah rahmatullah, ingat apalagi kita sebagai bapak, ya, jadi bahwa dosa itu ngefek kepada siapa? Kepada kita, bahkan anak-anak kita itu kena imbasnya. Walaupun dalam Islam tidak ada dosa waris, tapi kata pepatah Arab, ma fil aba fil abna, apa yang ada di orang tua itu ada di anak. Kalau kita sebagai orang tua banyak salah, banyak dosa, terus gak segera bertobat, itu hampir dipastikan nanti ngefek anak cucu yang bahkan kadang-kadang nggak tahu menahu. Apalagi kalau dosa-dosa kaitannya dengan kesyirikan, apalagi kaitannya dosa-dosa kaitannya dengan kesyirikan, kaitannya dengan cuan. Ya, kapan hari jamaah rahmatullah kita kedatangan seorang wanita kerja di properti. Nah, ini datang ke kita konsultasi. Singkat cerita, dia semenjak tinggal di rumah mertuanya itu tidurnya nggak nyaman. Padahal dia katanya, saya sudah pikir pakai surut, Ustaz. Sudah itu, wis nggak kurang-kurang. Tapi kenapa saya masih mimpi diteror terus akan mimpi? Mimpi apa? Saya tanya gitu. Saya mimpi didatangi sosok yang menakutkan. Terus dia bilang bahwa gara-gara kamu zikir pagi sore, gara kamu sering wirid, aku gak nyaman di sini. Tapi alasan apapun, aku akan bikin teror kepada kamu. Teror terus mimpi buruk-buruk. Padahal gak ini hidupnya nyunah, ya, nyunah sekali. Kalau bahasa orang Arab. Ya, ternyata jamaah rahmatullah, setelah kita tangani, ternyata mbak ini di rumahnya itu ada riwayat rumahnya pernah dikasih tumbal. Jadi rumah ini sebelumnya adalah tanah yang bagus, yang subur. Tapi karena apa? Karena kesirikan dari mertuanya. Mertuanya itu petani sukses juga. Tanahnya ribuan kilometer. Ya, tanahnya ribuan meter. Ya, banyak. Tapi karena dia tidak paham agama, suatu saat dia kepingin hasil apelnya batu dulu sekitar 15, 20, 25 tahun, 30 tahun terkenal kota apel. Itu dikasih tumbal, yang dikasih sajen yang intinya supaya hasil panennya itu jadi besar, jadi buahnya. Ya memang dibantu sama jin. Tapi akhirnya lama-lama tanah itu dirubah jadi rumah ditempati menantunya yang dulu sering dirituali dikasih sajen, tidak pernah dikasih sajen sama sekali, sehingga menantunya walaupun hidupnya nyumbang itu masih diganggu. Bahkan anak-anaknya itu sampai ruwet, kita diagnosis ruwet. Karena apa? Anak sudah dikasih warisan tanahnya itu ribuan meter. Sekurangnya geger tok isi. Jadi kalau ketemu saudara itu tidak ada gimana mas, ya apa di, ya apa ibadah, ya apa sekolah, enggak, urusannya kayak warisan tok. Warisan. Akhirnya ngefek jemaah. Nah, qadarullah, akhirnya rumah itu kita bikinkan air doa, air ruqyah yang dengan harapan itu akan dihilangkan oleh Allah. Karena tidak bisa kalau sendiri. Kalau itu hanya ditobati biasa, tidak bisa. Walaupun tobat itu bagus, tapi harus ada action, harus ada gerakan sebagaimana Rasulullah SAW pada waktu kena sihir. Ya, asbabun nuzul turunnya Al-Falaq, An-Nas. Mayoritas ulama mengatakan bahwa Rasulullah pernah kena sihir. Tapi apa Rasulullah cukup berdoa? Tidak. Didatangi malaikat Jibril, kemudian dikatakan oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, kamu kena sihir dari seorang labib Al-Asam Al-Yahudi dengan menggunakan media rambutmu dicampur sama
kembang mayang kurma yang jantan, diikat kemudian ditaruh di sumurmu itu Muhammad. Akhirnya para sahabat disuruh ngambil. Ya, yang ngambil pun harus yang istimewa karena sihirnya tingkat tinggi. Jadi harus ada action. Nah, apa yang diambil pelajaran dari masalah itu? Ternyata kaum muslimin, dosa orang tua itu bisa ngefek, ya, apalagi nuansa kesyirikan, nuansa di mana jin setan itu bantu secara materi, bantu kewibawaan, bantu apa itu panjang ceritanya, harus ditobati. Termasuk bukhulnya dihilangkan, ya, dihilangkan, ya, jadi dihilangkan. Kenapa? Karena pada waktu orang tertentu yang kepingin dagangannya laris, kepingin usahanya laku, yang walaupun mulai dari yang sederhana namun sewu di gawang rumahnya itu dikasih jimat, raja atau ditumbali, itu jangan dikira bahwa jin itu gratisan. Tidak. Sebelum ditobati dengan taubatan nasuha, tidak bakal ketemu, tidak bakal anaknya bikin nyaman. Kecuali anaknya qadarullah anak yang baik, orang tuanya karena faktor ketidaktahuan, faktor ketidakfahaman ditobatkan. Ya Allah, ampuni dosa kami, bapak ibu kami, bapak buyut kami, leluhur kami yang didala dulu ya Allah karena faktor ketidaktahuannya, ketidakfahamannya, ya, hingga melakukan kesyirikan. Ampuni dosanya ya Allah, ditobati. Jadi kita kaum muslimin, tobat itu tidak cukup dengan kita sendiri, bapak ibu kita perlu ditobati. Karena orang yang hidup sama mati itu masih ada sambung, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitab Ar-Ruh. Jadi pada waktu anaknya melakukan ketaatan, kesalehan, orang tuanya dapat kebaikan. Sekali lagi bahwa tidak ada jin yang gratisan. Sebagaimana firman Allah, wa kana al-insanu yauduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Surat Al-Jin ayat 6. Bahwa ada sebagian manusia yang minta tolong kepada bangsa jin. Apa? Minta tolong. Apa kata jinnya? Fazaduhum rahaqa. Maka orang itu akan aku bikin hidupnya semakin jauh dengan Allah, semakin tewur. Kata orang Malang. Ngertos Pak tewur kan? Ruwet. Wis bulet ya. Makanya mari kita, kalau ada di antara kita yang pernah gitu-gitu, siapapun tetap bertobat, mentobatkan orang tua kita. Bapak Ibu, itu yang dapat kita sampaikan. Apalagi kita sudah tua-tua seperti ini, harus, ya, kata orang Malang, tambah gula tambah sebat, tambah tua tambah tobat. Ojo tambah gula tambah sebat, tambah tua tambah bejat. Bapak Ibu, itu yang dapat kita sampaikan. Kalau benar 100% dari Allah, kalau salah dari kami sendiri, mudah-mudahan Allah mengampuni. Dan Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.